maruta te amantasa duara yeso tawatu pamucantu sadang. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Biku Sangga yang luhur samanera, samaneri, serta upasaka, upasaka, pandita, peringatan asada di saat ini masih dalam situasi pandemi COVID-19 dengan segala variannya yang semakin bermacam-macam. Ini hendaknya kita bisa menjadikan asada ini sebagai momentum untuk mencerahkan diri dalam hidup ini. Sebagaimana pemutaran roda dharma yang pertama oleh Sang Bhagawa telah mampu mencerahkan para siswa. Demikian berikutnya dan berikutnya. Banyak para siswa yang memperoleh penerangan batin atas dharma yang dibabarkan oleh Sang Bhagawa. Berpijak pada pengalaman sejarah karena terlena akan kenikmatan indrawi, menjadikannya kemelekatan semakin kuat, sehingga buan kita, kabut kebodohan kita yang menutupi realitas kebenaran. Oleh karena itu, saudara sekalian, momentum asada yang mengingatkan akan khotbah pertama dari Sang Bhagawa ini harus bisa menjadi sumber pencerah bagi batin kita. Petunjuk untuk memperoleh kebijaksanaan dan kearifan dalam menghadapi segala situasi, termasuk situasi pandemi COVID-19 ini. Pencerahan yang sebagaimana yang kita butuhkan. Tentu saudara, kita
masih pertama Sang Bhagawa. Dengan mendengar beberapa kata saja dari Sang Bhagawa, memperoleh pandangan terang. Barangkali kita masih jauh, tetapi saudara, kita dituntut bagi diri kita sendiri setidaknya untuk bisa menemukan pemahaman dan pengertian yang benar, sehingga kita bukan hanya anut grubyuk, ikut-ikutan semata, tetapi kita bisa menemukan bagaimana cara menjalani hidup yang baik dan benar, walaupun dalam situasi pandemi sekalipun. Penerangan yang semacam itulah yang saat ini kita butuhkan. Sehingga kita tidak berputar-putar dalam kegalauan dan kegelisahan. Sebab proses kehidupan ini terus berjalan. Waktu terus berjalan. Usia terus bertambah. Maka segala sesuatu yang menjadi tugas hidup baik dan momentum asada ini untuk dan menjadi bodoh, menjadi lebih batin kita, menyadarkan diri kita dalam kehidupan ini, terlebih dalam menghadapi situasi pandemi ini. Supaya kita tetap bisa menjalankan keutamaan hidup tanpa mengulang kebodohan-kebodohan yang konyol. Banyak ketentuan-ketentuan yang harus kita patuhi, kita taati. Saya rasa semua itu diberlakukan, termasuk diberlakukannya PPKM darurat. Yang semula ya berakhir tanggal 20 kemarin diperpanjang sampai besok. Walaupun sifatnya masih merupakan benih, tetapi dengan latihan yang sungguh-sungguh, dengan keuletan, ketekunan, dan kerja keras, maka melalui sila dan samadhi, sifat-sifat mulia itu juga akan berkembang. Saudara sekalian, meratapi keadaan yang kurang menguntungkan juga hanya akan
memperberat beban penderitaan. Tetapi bersikap masa bodoh juga tidak bijaksana. Maka sebagaimana Buddha membabarkan Dhammacakkappawatthana Sutra, tentang 4 kesunyataan mulia, dan di dalamnya ada 8 unsur jalan keutamaan. Inilah prinsip jalan tengah emas. Yang menghindari dari dua hal yang konyol. Kalau dalam sejarah dahulu ada dikisahkan ya, 2 kelompok ekstrim, tetapi dalam situasi yang sekarang ini ya, kondisi ekstrim itu juga kadang menguasai keadaan batin kita. Ya. Jadi ada yang sedemikian ketakutan. Di sisi lain ada yang masa bodoh. Ini kedua-duanya berbahaya. Jadi yang ketakutan itu menganggap ya wabah COVID ini bagaikan gejala-gejala kiamat atau bagaimana ya, sehingga menjadi sedemikian miris dan tintrim sekali. Yang sebaliknya menganggap bahwa COVID ini omong kosong, saya nggak percaya. Tapi kalau akhirnya terpapar juga, ya mereka nggak bisa memberi kesaksian kalau terlanjur meninggal. Kedua sikap ini tidak terpuji, saudara. Ya, maka saya mengajak untuk menjadikan perayaan Asadani menjadi momentum untuk menyadarkan kita supaya kita tidak terjebak dalam sikap-sikap yang bodoh semacam itu. Tapi kita berpijak pada Dharma yang telah dibabarkan oleh Sang Bhagawa untuk menerangi hati dan pikiran kita supaya kita bisa cara yang baik dan benar. Ya. Tanpa kita harus melanggar protokol kesehatan yang dianjurkan ya oleh otorita yang berwenang. Karena pemegang otorita yang berwenang ini bertanggung jawab atas keselamatan kita dan semua warga negaranya. Ya. Kita harus patuh dengan itu, tapi kita jangan kehilangan momentum untuk melatih diri dalam sila dan samadhi. Ya. Dalam menjalankan kewajiban keutamaan ini, ya, jangan menjadikan diri ini membodohkan diri, ya, dengan alasan pandemi. Nggak ada hubungannya untuk bermeditasi, ya. Kita tetap bisa menjalankan, bukan? Dengan melatih ya disiplin mental kita, ya, dengan meditasi ketenangan dan meditasi pandangan terang, kita akan terbimbing untuk perlahan-lahan melihat realitas kehidupan ini.
supaya kita tidak gugup, tidak gegap gempita, tidak panik. Ya. Tapi kita bisa siap secara batin dan kita mempersiapkan juga secara lahir. Secara batin ya kita memahami ya bahwa ini realitas daripada apa yang dinyatakan Sang Buddha sebagai dukkha. Ya. Urip iki pancen nandang rekoso. Ya, jadi duka ini saya terjemahkan dalam bahasa Jawa, nandang rekoso. Ya. Realitasnya seperti itu. Tidak ada COVID saja sudah rekoso, ditambah COVID ya. Lebih sengsara kan begitu. Tetapi kita mau menolak pun, mau lari kemana? Ya, kita tidak bisa lari kemana, saudara. Barangkali saja ini adalah karma kolektif yang harus kita terima dengan pemahaman karma yang sempit. Tetapi ya, dengan perayaan Asada ini kita jadikan momentum sebagai penyadaran bagi kita, sebagai pencerah hidup kita. Maka kita akan siap dan berani menghadapi. Ya. Siap dan berani menghadapi situasi seperti ini. Sehingga secara mental kita tidak dikuasai, dihantui kekalutan, kecemasan, kekhawatiran. Ya. Sedikit banyak kita memahami bahwa inilah realitas kehidupan yang memang pada kesunyataannya adalah duka, penuh penderitaan, ya, nandang rekoso. Tapi apapun yang terjadi, ya itulah pitukoning urip, artinya apa yang harus kita bayar dalam hidup ini. Apa yang kita terima, apa yang kita alami adalah itulah yang memang harus kita bayar atas kehidupan ini. Oleh karena itu, kapan lagi kita mau bertobat? Ya, bertobat ini bukan hanya pernyataan saya tobat. Biasanya kalau ya orang ketangkep ya nyolong atau apa gitu kan, dipukulin ya, dia teriak tobat, saya tobat, nggak tobat kapok gitu kan. Tapi nanti dilepas ya nyolong lagi. Itu namanya nggak tobat. Nah, bertobat ini artinya kita berpaling dari kebodohan yang berkecamuk dalam batin kita, menjadikan kegelapan batin kita berpaling pada cahaya kebenaran Buddha Dharma yang menuntun dan membimbing kita pada ketegaran dan kesiapan untuk menjalankan kehidupan yang benar. Jadi pencerahannya betapapun belum atau masih jauh dari pencerahan batin sebagaimana para siswa-siswa Arya peroleh, tapi setidaknya mencerahkan
kita dalam menjalani kehidupan dalam situasi pandemi ini untuk bisa menjalani kehidupan sesuai dengan dharma. Ya. Kita tetap dapat menjalani kehidupan sesuai dengan dharma. Kita setidaknya memperoleh pemahaman yang benar dan pengertian yang benar akan realitas ini, dan kita harus menyikapinya dengan bijaksana. Ya, kita abai juga tidak boleh, tapi kita tercekam oleh ketakutan juga jangan. Ya, kita lihat, kita periksa realitas ini sebagaimana, ya, sebagai kebenaran, sebagaimana adanya, dan kita tahu apa yang harus kita jalankan. Kita mengerti apa yang harus kita kerjakan. Ya, ini jadi kiranya tidak semua apa yang Sang Buddha sabdakan saya ulas seluruhnya, tetapi setidaknya paham tentang empat kebenaran mulia, ya, empat Arya saja, ya, duka Arya saja, duka samudaya Arya saja, ya, duka nirodha Arya saja, duka nirodha gaminipati pada Arya saja. Ya, bahwa penderitaan itu ada sebabnya. Bila mana sebab-sebab yang menimbulkan penderitaan itu diberhentikan, maka penderitaan juga akan berhenti. Nah, sekarang yang terpenting adalah bagaimana jalan, bagaimana caranya untuk menghentikan sebab-sebab yang menjadikan, yang menimbulkan penderitaan, saudara. Ya. Yang di depan saya katakan kita tegakkan latihan disiplin moral dan disiplin mental. Disiplin moral, berkata yang benar, bertindak yang benar, berpenghidupan yang benar. Ini menyangkut disiplin moral. Disiplin mental, berdaya upaya, berikhtiar yang benar, berperhatian yang benar, dan samadhi benar. Ya, maka akan terbimbing untuk memperoleh, untuk bisa memiliki pengertian benar dan berpikir benar. Karena kalau sudah dari berpikir salah, maka ucapannya juga akan salah, tindakannya juga akan salah. Sehingga selamanya kita akan berputar-putar dalam roda penderitaan. Ya. Entah berapa kelahiran lagi ke depan, ya mungkin ketemu virus COVID lagi, entah apa jenisnya atau namanya, akan begitu. Nah, jadi itulah saudara sekalian yang sekiranya bisa saya sampaikan, dan sekali lagi saya mengajak pada kita sekalian, ya, bahwa peringatan Asada ini mari kita jadikan sebagai momentum yang menyadarkan pada kehidupan kita, mencerahkan jalan hidup kita, ya, untuk tetap dapat menjalankan kehidupan dengan baik dan secara benar, ya, tetap dapat menjalankan
latihan, ya, pengembangan baik sila dan samadhi. Karena dari sinilah yang dapat menuntun hidup kita menjadi lebih baik, ya. Sebagaimana yang Sang Buddha nyatakan juga sebagai hukum semesta yang bersifat universal, bahwa segala sesuatu di dunia ini tidak ada yang abadi. Muncul, berlangsung, dan lenyap. Maka saya juga berkeyakinan bahwa pandemi COVID-19 dengan segala variannya pada waktunya nanti, dan semoga sesegera mungkin, ya, karena telah muncul dan berlangsung sekian lama, tentu juga akan ada berakhirnya. Sadu, sadu, sadu. Itu doa dan harapan kita semua, sehingga kehidupan sosial bermasyarakat, ya, berbangsa, bernegara di seluruh dunia ini kembali normal, kehidupan dunia tentram, damai, makmur, dan sejahtera, ya. Semua warga masyarakat dunia dengan berbagai profesi, dengan berbagai tugas dan fungsinya dapat menjalankan kewajibannya dengan baik, dan semua memiliki kepedulian dan perhatian yang lebih baik. Kiranya demikian yang saya sampaikan, ada kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga semua makhluk berbahagia, sabi sata bawantu sukitata. Sadu, sadu, sadu. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.